Dua tim sudah berada di posisi masing-masing. Sudah ada Nicholas dari Brigade dan juga Vigat. Dan cowoknya kali ini yang berada di garis depan ternyata sebagai roamer Polius. Yep, karena memang dengan cowok nantinya kan dia bakal menghambat perkara di Kufa, tapi Cheesecake di sini lumayan bonyok untuk menghadapi Soul Boom dan juga ada Chow di sana yang langsung nyicil-nyicil dengan Jet Kundo. Otomatis di sini sebenarnya dari Matilda menjadi kayaknya jadi roamer, Chow tuh jadi mid laner deh kayaknya. Plottingan, ya nggak sih Kon? Bisa jadi. Ini pengen lihat juga itemnya, cuman kalau lihat dari emblem memang ya Matildanya kayaknya jadi roam. Oke, menarik banget sebuah retribution diamankan oleh teman-teman dari Brigade. Bahkan kali ini Rangernya udah coba dapetin ke arah jungle di area bawahnya. Dan Cheesecake darahnya udah setengah juga, mau tidak mau dia harus mundur. Yang menarik adalah di sisi gold lane-nya Lunox head to head dengan Cecilion sebagai magical damage yang dimiliki oleh kedua tim. Di area bawah sudah ada Enggak dan juga Bravo tentunya. Jadi ada sedikit keuntungan bagi Cecilion di gold lane gak sih Gon? Dimana dia bisa kumpulin goldnya juga cepet. Terus juga stacknya kan jarang diganggu nih kalau untuk tidak ada rotasi di early game ya. Setuju, dan juga sudah dibuffkan Cecilion. Jadi sebenarnya yang dulu late game impactful, sekarang mid game pun udah berasa banget dari Cecilion. Jadi kita lihat, karena yang menarik juga ini Kaja dan juga Kufra di mid itu bush controlnya Paps gede banget di bagian mid side. Ketika dia bisa standby, dia bakal nge-cover teman-teman dengan baik. Tapi ini dia bahkan gold buffnya pun masih berhasil diamankan oleh seorang. Oh, dicolong dong. Tadi dicolong, ya dengan Dead Sonata dilepaskan, tapi ini dia langsung diajar juga menuju ke arah Lei, tapi skillnya semua masuk dengan Lycan formnya. Kevin Z mau tidak mau harus sedikit mundur ke arah belakang, walaupun Vigat dan juga Nicholas cukup ada di depan untuk nge-cover seorang Kevin Z. Wah, ini Lei bakal ngerepotin banget di area tengah ya. Dia bakal punya item yang bakal jahat banget tentunya, memberikan impact dengan Divine Judgment kalau misalnya nanti ada combo dengan Flicker tentunya. Ini satu member dari Brigade harus hati-hati, tapi Turtle yang udah terbuka lebar kali ini udah mulai dicolek-colek oleh anak-anak PUBG Esports. Udah ada Flicker ditambah Divine Judgment. Bener aja, langsung dapetin first blood ke arah Nicholas, ditambah dengan dapetnya satu Turtle. Ini membuat PUBG Esports makin berada di atas angin. Goni, Nicholasnya kejauhan gak sih tadi? Terlalu overextend sih, dan aku juga agak kaget dimana Kajanya sebelum Turtle udah 4. Berarti dia clearingnya maksimal banget. Oke, ada engage di bagian bawah. Langsung di knock up strike, tapi sepertinya dari Enggak masih cukup tebal. Apalagi memang split-splitnya masih disimpan. So, dia masih memiliki regeneration jika dibutuhkan nanti kalau sampai di-engage sama teman-teman dari PUBG Esports. Akan tetapi di sini Rogernya speechless. Ini benar-benar dari tadi bermain dengan cukup bebas tanpa adanya gangguan. Yes, bahkan Bravo pun juga dengan leluasa untuk cutting minion di area bawah. Way of Dragon ditambah dengan Flicker membuat Lei dalam keadaan tidak baik-baik saja dan hilang di tangan Kevin Zigat kali ini. Tapi Tyrant Lazy gak kena siapa-siapa. Tapi di sisi lain kita ngelihat sudah ada satu member yang bisa dihasilkan dari Vigat yang harus meninggalkan Land of Down. Gimana tuh setupnya Goni? Setapannya bagus banget, tetapi kalau dilihat roamer tuker aja ya masih beruntung ke arah Brigade. Untuk saat ini memang follow up dari PUBG agak sedikit behind on rotation, tetapi ekonominya mereka ahead. Jadi untuk saat ini sebenarnya Brigade juga masih nahan. Dan sebenarnya game plan dari Brigade nahan aja sih dengan adanya Cecilion, dengan adanya Granger. Jangan terlalu behind ekonomi, jangan terlalu proaktif, nahan-nahan aja. Tapi terjadi Lycan Pound, sang Windclaw juga dilepaskan untuk ke cover. Sayangnya Tyrant Revenge dari seorang Cheesecake cukup terlambat sehingga belum ada yang bisa ditangkap. Akan tetapi dari Drake, dia cukup sadar diri. Terlalu berbahaya kalau dia stay di outer top turret sehingga dia langsung mundur ke belakang. Meanwhile bottom lane, Bravo yang mencoba untuk ke cutting, dijemput sama Kevin Z. Apakah bakal dilempar Dead Sonatanya, dilepaskan satu peluru terakhir, ternyata masih belum connect. Walaupun kali ini Retribution juga seorang Bravo tidak bisa bertahan. Mau tidak mau Retribution ini dipakai dan ini membuka chance besar bagi anak PUBG Esports dapetin Turtle yang berikutnya karena udah ada informasi Kevin Zigat nggak ada Retribution. Hayu kita gas kalau kata Speechless, dan udah mulai dilakukan oleh teman-teman PUBG Esports. Mereka udah standby banget di area Turtle yang kedua kali ini tanpa ada gangguan yang signifikan dari anak-anak Brigade. Apalagi Turtle-nya di sini benar-benar dihajar dengan cukup bebas dan cover aja gak sih Gon? Kayak itu yang bikin dari teman-teman Brigade juga nggak bisa sembarangan masuk, terutama yang selalu nge-cover. Nah kan mulai kan Flicker, Divine Judgment, ini combo wombo dan Drake hampir saja dihilangkan. Tapi lihat dari Nicholas yang tertinggal di area depan sana mulai dikeroyok rame-rame, dan yes harus hilang di tangan anak-anak PUBG Esports kali ini. Dan mereka dapetin gold shield, mereka dapet point kill dan dapetin outer turret di bagian atas. Play dari anak-anak PUBG Esports. Karena dari Brigade juga mencoba untuk main di bottom lane nih. Dia mencoba untuk memirroring pergerakan dari PUBG Esports. Karena kali ini sendirian, Kevin Z-nya juga masih bisa dengan cukup aman untuk menghajar ke outer bottom
turret. Terlihat memang perbedaan gold tidak begitu jauh. Objektif juga masih cukup sama walaupun Turtle yang berhasil diamankan oleh PUBG Esports 2 kali nih Goni. Iya bener banget, dan ini sebenarnya tempo sih. PUBG Esports jalanin temponya cepat karena mereka mau end the game fast. Sementara Brickgrid harus berhati-hati. Yap, Sirking Mereka Eagle. harus lihat, mereka harus mengontrol temponya. Karena jangan mau kesetir game PUBG. PUBG ini dengan pick off potensialnya besar, tim fightnya besar, komposisinya. Mereka mau war terus. Brickgrid harus lebih memilih karena ingat ada Cecilion, ada juga Granger. Mereka di late game bisa dibilang lebih ada edge. Tapi bahkan kalau di late game pun ada Lei juga. Kaja makin sakit di late game. Roger pun juga bisa memberikan impact beserta dengan Lunox juga sebenarnya. Jadi Bisa one combo ya. iya, jadi kayak late game sama-sama kuat sih menurutku. Walaupun memang di sini pemilihan Kavenzi juga menggunakan Granger dengan cukup baik, tapi seperti yang terjadi setup Conceal sudah mulai di-pop up 2 Dragon diajar menuju ke arah seorang Kaja, tapi Cheesecake Tyrant Rage bagus banget di arah belakang connect ke arah 2 Euro, bahkan Kavenzi yang menjadi korban berikutnya. Drake dia tidak bisa bertahan, Nicholas juga langsung tumbang, dan this is the moment for PUBG Esports berhasil mendapatkan outer middle turret. Wah, cepet banget untuk menghilangkan 3 member dari anak-anak Brickgrid, dan PUBG Esports semakin di atas angin kali ini. Early mereka udah mulai kuasai. Mereka udah dapetin beberapa objektifnya. Turtle didapatkan, outer turret di tengah dapat, di atas juga dapat, dan sebentar lagi Turtle yang ketiga akan menjadi perebutan untuk Brickgrid dan juga PUBG Esports. Tapi di sisi lain, Bravo kali ini mau coba tambah lagi objektif yang diamankan oleh PUBG Esports. Satu outer turret di bagian bawah udah mulai rontok. Praktis tersisa tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 turret untuk Brickgrid. Ya ini loh maksudku, di mana Brickgrid jangan mau kemakan temponya PUBG. Dimana karena PUBG mereka siap dengan adanya crowd control yang banyak banget di komposisinya. Brickgrid harus lebih bermain responsif. Jangan mereka yang mulai, karena hero-hero mereka pun bisa banget ngebalikin. Ada banget potensi ngebalikin. Cuman kalau untuk nge-initiate dengan adanya crowd control kanan, bahaya banget buat Brickgrid bermain ini berproaktif. Apalagi perhatiin gak Gon, dari tadi PUBG Esports tuh bermain dengan pick off objektif, itu yang selalu mereka lakukan, sehingga Brickgrid perlahan tapi pasti temponya tuh makin lama makin kena domino effect. Iya kan, membuat mereka sedikit susah dalam segi positioning, dalam segi setup, karena bahkan PUBG Esports saat ini memegang rumput di area jungle-nya Brickgrid. Wah, apalagi ada Lei ya di situ ya, bakal ngeri banget tuh untuk pick off. Walaupun dari Brickgrid juga dia punya Vigat untuk pick off, cuman kalau gak ada yang ngebantuin, gak ada yang nge-follow up, bakal sia-sia juga. Walaupun juga ada enggak nih yang akan siap banget untuk membuat team fight. Cuman kayaknya dari tadi bahkan 2 point kill doang bisa diamankan oleh Brickgrid. Jadi menurutku agak cukup sulit mereka untuk bisa nyari lokasi di mana anak-anak PUBG Esports mereka coba masuk. Mereka juga ketir dengan adanya Lei. Jadi untuk saat ini memang belum ada front to back-nya belum kelihatan. Front to back-nya belum kelihatan dari game plan-nya Brickgrid karena kesetir banget sama PUBG. Lihat, Conceal play lagi dan lagi. Yap, Conceal udah mulai di pop up. Cheesecake dia open map, tapi sepertinya dari enggak langsung menggunakan split yang mencoba untuk bertahan walaupun dicakar like and pound sakit banget, membuat enggak menjadi pecahan kepingan debu karena langsung hilang di take down. Iya, ring of order-nya dari Kajaya udah sakit banget tadi kalau dilihat. Aku udah mulai penasaran item apa yang dijadi sama si Lei ini di menit ke-8 35 detik. Bahkan satu orange buff udah mulai dicuri. Sanguin kelas udah dikeluarkan, tapi Bravo masih cukup sustain untuk berada di garis depan. Teman-teman dari PUBG Esports udah mau standby ke arah Lord yang biasa aja. Lord yang belum enhance, Lord yang tapi bisa memberikan complementary dengan adanya super. Iya, karena Lord Cam juga sudah mulai hadir, dan dari PUBG Esports karena dia menang level, menang gold ya Gon. Jadi dia benar-benar enak banget untuk langsung menghajar ke area Lordnya, dan ini di item build-nya bagaimana Gon? Wah, Genius One udah diamankan oleh Kaja. Ini bisa satu combo nih kalau dapat Cecilion atau Granger. Bener-bener harus berhati-hati, tetapi Grangernya meskipun behind tetap bikin BOD ya, cukup berani juga. Sementara Roger masih free banget. War X dan juga Windtalker OTW endless battle dengan Lord Push ini. Kemungkinan besar satu inhibitor menjadi target PUBG Esports. Kita lihat defense dari Brickgrid sebenarnya. Itu Kaja udah mau fleeting time loh kalau iya. Itu. Apalagi tadi lihat gak? Dari Kavenzi tadi dia udah walaupun udah BOD Hunter Strike, Death Sonatanya ke arah Kufra tadi nggak berasa. Cuma satu bar darah, di mana bar darah Kufra as we know itu banyak banget gitu kan. Ini yang ngebuat memang kelemahan dari Granger adalah single target dan memang tidak memiliki penetration yang cukup baik, kecuali dia bikin Malefic Roar dan juga Endless Battle. Tapi Conceal udah mulai di pop up. Lei mencari mangsanya, sang burung terbang. Apakah bakal dapat mangsa? Ternyata tidak, hanya untuk recall saja, hanya untuk memberikan stiker, dan satu persatu turret pun dihancurkan walaupun Lord belum di-enhance. Tampaknya masih cukup efektif untuk PUBG Esports karena dari Cheesecake Tyrant Revenge sudah mulai dikokang. Apakah bakal dilepaskan? Ternyata masih belum. Walaupun dari Lei baru saja flicker ke arah depan sana, masih ditarik dari seorang glue-nya, dan terjadi teamfight. Speechless pun menjadi tumbang karena dari Drake dengan
Impact yang cukup baik, double kill bahkan berhasil ditahan sama Brickgrid. Gila, Drake kayaknya stucknya udah mulai sakit, udah masuk ke menit 10 tentunya. Dan kalau misalnya untuk dari siapa namanya? Dari Cecilionnya sendiri, ini bakal udah punya 100-an lebih stack. Bisa Nah. 150 stack. Jadi sampai double kill yang diamankan membuat anak-anak dari PUBG Esport mereka kehilangan El Momento untuk meng-endgame kita di menit ke-10. Ini maksudnya bermain responsif aja dari Brickgrid di mana Paps yang nyari buka, Brickgrid defense aja bermain. Oke. Nah, dia mampukah dia respon dari Ya, udah, Tyron Tyron Rage udah mau Udah masuk. dikeluarkan. Pigat kali ini Skuk Nurak Nuusnayu dikeluarkan hanya untuk mundur ke arah belakang. Dan PUBG Esport masih belum bisa men-take down satu pemain dari Brickgrid. Yap, walaupun temponya sempat dibalikin sama Brickgrid ya, tapi as we know ya, ini mulai sedikit kesulitan karena memang perbedaan gold yang bisa dibilang lumayan di menit ke-11 ini beda 5.000 gold. Apalagi PUBG Esports dengan hero draft yang dimilikinya itu cepat banget untuk clear wave. Jadi sehingga kayak ketika memang Brickgrid ini mau coba untuk ngajuin minion, PUBG Esports nih kayak dengan adanya Ring of Order ya kan, dan masih juga Ring of Punishment ya. Yang dari seorang Kaja yang bakal untuk clear dengan cepat, apalagi pasifnya Kaja. Tinggal selebeo doang kan set itu langsung nyambung dengan chain lightningnya pasifnya Kaja. Pasifnya juga udah lumayan sakit juga kalau kena itu berentet kemana-mana. Tapi kali ini dari Brickgrid mereka udah standby di ambush. Mereka coba untuk mengcover ke arah Kevin Zigat. Jangan sampai dia ter-take down. Dan juga Drake, jangan sampai dia juga kehilangan nyawanya. Kalau kehilangan nyawanya, PUBG Sport gampang banget untuk maju ke arah depan sana. Dan ini perlu diwaspadai dengan Lei yang bisa tiba-tiba flicker ke arah depan dan langsung divine adjustment ke arah Drake ataupun Kevin Zigat. Walaupun tadi sempetin dapat enggak ya si glue-nya, tapi menurutku nggak efektif kalau ngambil. Ya, tapi ini dia Lord Cam, Lord yang sudah di-enhance, sudah mulai hadir di Land of Down. Dan terlihat PUBG Esports saat ini lebih memegang rumput di area Lord. Apakah Brickgrid bisa membalikan keadaan nih, Goni? Kalau untuk saat ini dengan lihat ekonominya ya, maksa sih masih. Cuman kayaknya mereka juga decide untuk nggak mau kontes. Mereka mau defend aja. Kita lihat Pakitonya. Yap, karena Pakitonya sini sendirian mencoba untuk menghadapi 4 hero tadi. Tapi Cheesecake datang dengan konsilnya bersama dengan Lei mencoba untuk membackup walaupun dari Brickgrid. Langsung spider sense-nya hidup nih. Merinding satu bulu tubuh itu kan langsung mundur semua. Nggak bisa nih, bahaya nih. Bahaya, si botak bakal mancing nih. Merinding bulu jaket gitu ya. Tapi nih teman-teman semua, kita lihat Lordnya udah berjalan dari area atas. Teman-teman dari PUBG Esports udah standby di area orange buff. Ini dari kemarin orange buff menjadi tempat terlarang sebenarnya. Sampai ada yang sembarangan masuk. Ini bakal menjadi suatu punishment yang besar banget untuk Brickgrid. Apalagi dari anak-anak PUBG Esports, mereka udah tinggal nunggu minion. Mereka tinggal tunggu Lord untuk naik dari atas turun ke bawah. Nah itu tuh pergerakannya. Udah mulai ada charging yang dilakukan oleh Cheesecake di depan sana. Tapi nggak jadi sepertinya karena teman-teman dari Brickgrid nggak mau sampai ke pancing. Minion management dari PUBG tidak cukup rapi Bener, sehingga kurang tidak dimanipulasi ya. Iya, bersamaan untuk masuk sayang banget. Akan tetapi di sini Lordnya bakal pelan-pelan mencoba untuk masuk ke area top star. Tadi ini dia Lord mengeluarkan skill Yodele. Langsung ditabrak dan masih ada Tyron Rage dari seorang Cheesecake. Bahkan Bravo berhasil untuk ke-take down seorang Nicholas. Langsung diajar juga dengan Ring of Punishment. Akan tetapi Speechless-nya bagus banget langsung ke belakang. Drake yang menjadi korban. Dua mereka juga dikeluarkan. Akan tetapi masih cukup terlalu tebal. Base-nya terbuka lebar dari PUBG Esports dan PUBG Esports take the game one. Yes, dan game pertama untuk anak-anak PUBG Esports dengan